Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Tindakan Konkret. Dalam Matius pasal 6 ayat 12 tertulis, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Dalam teks aslinya berbunyi, "Kai aves hemin to avelemata hemon hoskai hemis ape kamen tois avelitais hemon." Kata ampunilah, aves, agak jarang dijumpai. Dari kata aviemi yang sebenarnya berarti zelov or away, mengirimkan atau pergi, let go, membiarkan pergi, as a legal term divorce, sebagai sebuah istilah resmi dalam perceraian, abandon, meninggalkan, left behind, meninggalkan di belakang. Kata ini sendiri sebenarnya cukup unik, saudara. Secara etimologis, kata ampunilah berarti mengirim atau pergi. Juga berarti melepaskan sebagai istilah teknis perceraian atau meninggalkan. Hal ini mengesankan bahwa pengampunan itu bukanlah suatu hal yang bersifat pikiran atau aktivitas hati, melainkan suatu hal dalam tindakan konkret. Mengampuni tidak terjadi hanya secara abstrak saja di dalam pikiran, melainkan diterjemahkan dalam perbuatan nyata. Bagi pihak yang memberi ampunan secara tidak sadar, sudah tergores dalam hatinya bahwa mengampuni itu membalut perasaan, membalut dendam atau sakit hati. Nah, itu hanya ada di area pikiran saja atau aktivitas hati. Ya saudaraku, saya ulangi, mengampuni tidak terjadi hanya secara abstrak saja dalam pikiran, melainkan harus diterjemahkan dalam perbuatan nyata. Bagi pihak yang memberi ampunan secara tidak sadar sudah tergores dalam hatinya bahwa mengampuni itu membalut perasaan, marah, dendam, atau sakit hati. Padahal itu hanya ada di area pikiran saja atau aktivitas hati. Kata aviemi terkait dengan Matius 27 ayat 50. Ketika Tuhan menyerahkan nyawanya, kata menyerahkan di sini apeken to pneuma. Ya, Yesus berteriak dan menyerahkan nyawanya di atas salib itu. Menarik bahwa kata menyerahkan memiliki akar kata yang sama yang digunakan dalam ampunilah. Kasus bahasa semacam ini juga dapat kita temukan pada bagian lain, seperti misalnya kata pecah. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12, kata pecah itu, kata pecah ada banyak ya dalam bahasa Ibrani. Tetapi ternyata dalam teks aslinya bukan pecah, melainkan dipotong atau cut down. Hal tersebut menyiratkan bahwa Lucifer dipotong atau dicopot dari posisinya yang semula. Kata aviemi juga memiliki keunikan jika ditinjau dari bahasa aslinya. Ini terkait dengan apa yang ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesia. Setelah Yesus berteriak dengan suara nyaring, ia menyerahkan atau apeken to pneuma. Apeken ini dari akar kata aviemi, ya, dalam Matius 27 ayat 50 itu, yang sama etimologinya dengan Matius 6 ayat 12 ya saudara. Ampunilah atau kami serahkan, seperti seorang yang membayar hutang. Dan Tuhan Yesus berseru di salib itu, "Aku serahkan nyawaku." Vekento pneuma, menyerahkan rohnya. Selanjutnya saudara, kata kesalahan dalam rangkaian kalimat ampunilah kami akan kesalahan kami berasal dari kata velemata yang bentuknya plural. Jadi kesalahan di sini menunjuk pada bukan hanya satu, melainkan banyak. Sehingga
Jika kalimat ini diterjemahkan bebas, dapat berbunyi ampunilah kesalahan-kesalahan kami, bukan kesalahan kami saja. Matius 6 ayat 12 akan berbunyi, seperti kami juga mengampuni kesalahan-kesalahan orang. Sebab kata kesalahan di sini berbentuk plural. Kata ini juga terdapat dalam Matius 18 ayat 24 yang bertalian dengan perumpamaan tentang pengampunan. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Ini hamba yang memiliki utang, walaupun dengan menjual seluruh harta anak istri dan keluarganya. Kata hutang di sini juga menggunakan kata ovelemata. Di dalam bahasa Inggris kata ini diterjemahkan debt atau hutang. Jadi dalam bahasa Inggris Matius 6 ayat 12 diterjemahkan and forgive us the debts of us as also we forgive the debtors of us. Ampunilah atau lepaskanlah hutang-hutang kami seperti kami juga melepaskan hutang orang. Dari sini kita dapat memahami bahwa mengampuni merupakan sebuah hal yang sifatnya berkelanjutan. Kita harus menanamkan pikiran bahwa setiap orang berhak untuk bersalah kepada kita. Sama seperti kita berulang kali bersalah terhadap Tuhan namun tetap diterimanya. Demikian pula kita harus melepaskan kesalahan-kesalahan orang terhadap kita. Seseorang yang sadar bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni oleh Tuhan, seharusnya juga menyadari bahwa ia harus melakukan hal yang sama. Sebab kalau kita tidak melepaskan hutang orang kepada kita, kita juga tidak menerima kelepasan itu. Artinya kalau kita tidak melepaskan hutang orang kepada kita, Tuhan tidak akan melepaskan hutang kita kepadanya. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan pun juga tidak mengampuni kita. Saudaraku, seseorang harus mewujudkannya dalam tindakan nyata. Sebab pengampunan tidak bisa hanya pada tataran kognitif atau pikiran saja. Ya, bukan hanya dalam pikiran, perasaan, orang berkata, oh aku ampuni kamu. Tetapi harus dalam tindakan. Harus ada tindakan konkret. Dan di sini Roh Kudus akan memimpin seseorang bagaimana memiliki tindakan konkret di dalam pengampunan itu. Seseorang harus dengan rela hati menerima keadaan orang lain yang dapat berulang kali salah dan melukai dirinya, saudara. Hanya dengan demikian kita dapat melepaskan pengampunan yang tanpa batas bagi orang lain seperti yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Jadi kalau Tuhan mengampuni kita, cara yang sama Allah mengampuni kita, kita mengampuni orang lain. Versi Allah mengampuni kita, juga versi kita mengampuni sesama kita. Maka kalimatnya bagus sekali, saudara. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini mengampuni sesama atau mengampuni orang lain adalah satu kemutlakan. Jadi bukan boleh atau iya, tidak boleh atau ya tidak bisa, harus mengampuni. Nah, yang harus kita tekankan pada renungan hari ini adalah pengampunan bukanlah suatu hal yang hanya bersifat pikiran atau aktivitas hati, melainkan suatu hal dalam tindakan konkret. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.